Halo Miss dan teman-teman yang menonton video ini. Jadi saya akan mempresentasikan tentang materi hidrologi. Dimulai dari ada itu freshwater, yaitu perairan darat. Jadi itu adalah segala bentuk perairan yang ada di darat. Kemudian perairan darat ini terdiri dari sungai, danau, kemudian rawa, dan air tanah. Perairan darat tersebut memiliki karakteristik dan juga fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada juga saltwater atau perairan laut yang merupakan bagian bumi yang tertutup air dengan kadar garam yang tinggi. Dan perairan laut meliputi teluk, selat, dan juga samudra. Kemudian pengertian hidrologi adalah itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan, kemudian distribusi dan pengelolaan air di bumi dan planet lain, termasuk siklus air, sumber daya air, dan keberlanjutan daerah aliran sungai. Dan juga kemudian ada siklus hidrologi. Yang pertama dimulai dari evaporasi. Jadi siklus pertama ini terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Kemudian proses ini yang melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Pada prinsipnya kedua sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Kemudian yang kedua itu kondensasi. Itu adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Kemudian pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Kemudian akibat ini juga adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang akan menjadi hujan. Kemudian yang ketiga itu ada presipitasi. Ini adalah ketika awan jenuh dengan tetesan air, kemudian presipitasi ini terjadi. Dapat berupa hujan, salju, kemudian hujan es atau embun beku. Kemudian air jatuh ke permukaan bumi dan mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Dan semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Dan ketika awan tidak mampu menampung banyak air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Yang keempat itu ada infiltrasi. Sebagian air yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Dan air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya ke lautan. Kemudian yang kelima itu ada aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan juga waduk. Kemudian yang terakhir itu ada transpirasi. Ini adalah proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun yang disebut transpirasi. Dan proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Kemudian itu ada zona kedalaman laut. Itu ada yang pertama paling pendek itu zona litoral 0 sampai 5 meter. Kemudian ada zona neritis itu dari 5 sampai 200 meter. Yang ketiga ada zona batial dari 200 meter sampai 1500 meter. Dan juga zona abisal yaitu lebih dari 1500 meter. Kemudian ada juga zona laut berdasarkan kedalamannya. Itu ada yang pertama, zona pertama itu ada 0 sampai 200 meter itu ada phytoplankton, zooplankton, ada blue shark, ada turtle. Kemudian yang ke zona kedua dari 200 meter sampai 1000 meter itu ada paus biru, ada gurita, dan juga ikan-ikan, dan juga spons, juga sea pen. Kemudian 1000 sampai 4000 meter itu ada banyak ikan. Kemudian ada ocean morphology and relief. Itu yang pertama itu ada volcanic island, contohnya Krakatau. Kemudian ada mid ocean ridge, kemudian ada continental slope, dan juga continental shelf. Dan juga itu ada yang disebut palung, contohnya palung terdalam di dunia yaitu palung Mariana.
Kemudian ada seamount, itu bisa di samping volcanic island dan juga abyssal plain. Kemudian oceanography and relief juga, ada ocean bottom relief. Itu ada 4 zona. Yang pertama itu continental shelf, yang kedua continental slope, yang ketiga dips and plains, yang keempat ridge and trench. Sekian pembahasan materi hidrologi dari saya. Terima kasih.